masih di pagar tuh. Jadi belum ada bangunan apa-apa. Nah, di sini kalau kalau bekas rumah itu harus begini, harus tertib, harus dipagar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini saya mau melihat kondisi rumah bekas kakeknya Kang Aman, karena dulu kan dibongkar. Nah, kebetulan banyak banget yang request ke saya itu di kolom komentar, Kang coba dong sepil bekas kakeknya Kang Aman yang dulu dibongkar ya, jadi sekarang udah jadi apa katanya gitu. Nah, sekarang saya mau ke sana dan juga mau sekalian beli susu ke warung. Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian dalam doa Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya, dimudahkannya, bisa menjalankan ibadah dan haji, amin. Yuk, kebetulan kan dekat ya dari rumah saya ke bekas kakeknya Kang Aman itu tuh. Kalau ke warung kan ke situ jalannya. Nah, kita lewat sini juga sama posisinya, lewat warung juga sama. Yuk, mendingan kita lewat sini aja, nanti nembus ke warung. Coba berapa menit durasinya, jauh apa enggak saya skip ya. Dari rumah saya ke rumahnya bekas kakeknya Kang Aman. Jadi dari dari kemarin ada yang request terus suruh disepil bekas rumah kakeknya Kang Aman, karena dulu kan saya sempat bikin waktu masih dibongkar. Nah, sekarang udah jadi bangunan apa belum, apa masih kosong, apa seperti apa. Jadi teman-teman, saya itu dulu emang deketan sama Kang Aman itu, makanya sering main waktu di sini itu. Bahkan saya sebelum punya YouTube aja udah kenal sama Kang Aman itu, waktu dia masih naksi ya. Udah terkenal lah pokoknya di Al Naim 1 itu. Kang Aman itu suka naksi ya dulu sebelum punya YouTube. Nah, begitu Kang Aman YouTube-nya naik terus, dia itu kan berhenti naksinya itu. Nah, jadi nge-YouTube terus tiap hari. Kalau dulunya kan naksi dia itu ya. Makanya dari sebelum punya YouTube juga Kang Aman itu udah terkenal di Al Naim 1 itu, udah pada tahu orang-orang itu karena dia naksi. Nah, makanya saya aja kenal sama Kang Aman sebelum dia punya YouTube, dan juga sebelum saya jadi YouTuber juga udah kenal sama Kang Aman itu. Makanya begitu punya YouTube saya itu, nah jadi sering main ke rumahnya Kang Aman, sering collab gitu ya, karena kalau di Facebook mas suhu senior gitu. Nah, ketika dia pergi dari Al Naim ya udahlah, jauh jadinya. Nah, jadi nggak begitu jauh. Nih, ini tadi gang saya satu ya. Nah, ini orang dingin kok nyalain AC, heran. Orang sini itu emang kuat sama dingin, kuat sama panas. Nah, kalau di musim dingin tuh nggak begitu berisik ya, karena orang jarang nyalain AC kalau di musim dingin. Bayar listrik juga irit tuh. Nah, rumah yang baru-baru sekarang itu seperti ini. Ini kurma bagus banget ya. Udah mau berbuah lagi tuh. Udah ada bunganya, lihat teman-teman. Kok bisa ya? Padahal kan baru selesai musim panas, ini lagi musim dingin. Kok kurmanya udah berbuah lagi? Udah keluar bunganya. Bagus nih. Nah, nanti saya kalau pulang insya Allah, kalau pas liburan kayaknya musim kurma. Soalnya tahun kemarin juga bulan haji itu pas rutob. Saya waktu ngebagi-bagiin sama Kang Budi itu kan kepada jamaah haji apa jamaah umroh sih saya itu, waktu ngebagi-bagi itu lupa. Itu kan lagi pas musim panas. Nah, makanya saya nanti kalau pulang insya Allah mau bawa kurma muda alias rutob. Dulu juga pernah bawa waktu pulang 2017 itu. Sangat seneng orang-orang yang di kampung itu, karena kalau di sana kan mahal di Indo itu, dan juga jarang. Saya waktu pulang juga bawa berapa kilo dulu dari situ, dari si Pakistan, dari pohon yang tadi. Nah, makanya nanti kalau pas lagi berbuah lagi juga saya mau minta, karena supirnya kenal sama saya. Kalau enggak ke Kang Budi, minta ke sana buat pulang. Makanya kalau kalau pulang bawa lagi pas musim kurma itu nggak usah beli, tinggal minta aja teman-teman yang pada punya pohon kurma. Nah, saya udah ngelewatin gang 1, berarti 2 gang.
dari rumah saya ke rumah Kang Alman itu, makanya sangat dekat sekali. Makanya dulu saya siang malam itu ke rumah Kang Alman, karena deket sih, nggak usah pakai mobil, jalan kaki aja selesai. Jalan kaki juga nggak begitu capek. Tapi ada orang itu ya yang nyalain AC. Nih kalau Imaroh baru itu apartemen itu parkiran itu enak, luas, di bawah semua parkiran, jadi diwajibkan. Makanya nggak rebutan, ini dikasih nomor. Jadi Suga ini nomor berapa, Suga 1 parkirannya 1, Suga 2 parkirannya 2, dikasih nomor biar nggak rebutan. Kalau nggak dikasih nomor, tahu sendiri orang sini main taruh aja. Nah ini kalau yang parkirnya di luar, berarti mobilnya lebih dari 1. Jadi jatah parkirnya itu cuma 1 mobil, 1 rumah 1 mobil. Nah berarti kalau ini 20 rumah, di bawah itu cukup untuk 20 mobil. Kalau lebih, satu keluarga misalkan punya mobilnya lebih dari 1 ya, ada 2, ada 3. Nah di luar parkirnya itu begitu, kayak yang barusan. Nih ini saya udah masuk ke gangnya Kang Alman. Nah kalau yang Imaroh kayak begini nih, Imaroh lama kayak majikan saya, ini suka rebutan parkir, apalagi kalau yang ngontrak mobilnya banyak gitu. Oh ini berisik, lagi ada galian kayaknya. Nah ini cara bikin rumah di Arab Saudi seperti ini ya, kokoh banget di Arab itu. Makanya ratusan tahun rumah di Arab itu nggak roboh-roboh tuh. Kuat bener-bener di sini itu pondasi rumah itu. Soalnya kalau sembarangan asal-asalan sama pemerintah itu ditutup, nggak boleh dilanjutkan. Makanya harus benar-benar kokoh, benar-benar kuat. Nah saya udah deket, ini udah tinggal berapa menit lagi. Ini juga lagi dibongkar nih. Enak banget cuacanya sambil olahraga. Jadi biar subscriber saya nggak penasaran, ini lagi dibongkar tuh, bongkar rumah di Arab Saudi itu ya. Jadi benar-benar pakai alat berat langsung, bukan pakai palu. Jadi semua kalau ngebongkar rumah itu tuh pakai alat berat begini, dikeruk pakai mobil, dibuang, puin-puinnya itu dibuang jauh keluar. Jadi biar nggak numpuk di sini, biar nggak kotor. Nah nanti kalau perlu lagi buat nyurug, ngambil lagi dari luar, beli lagi buat nyurug. Begitu sistemnya di sini tuh, mau nggak mau. Kalau nggak mau ditutup, proyeknya nggak boleh dilanjutkan. Enak banget cuacanya. Nah ini kayaknya ada alat berat, apalagi penggalian ya. Biasanya kalau udah digali ke bawah itu sebentar lagi mau dibangun. Oh bukan, sebelah mana? Nah masih kenal kan? Ini samping rumahnya bekas Kang Alman yang 1. Nah ini bekas rumah kakeknya Kang Alman itu tuh, teman-teman, masih kosong, masih dipagar ya, masih dipagar tuh. Jadi belum ada bangunan apa-apa. Nah di sini kalau kalau bekas rumah itu harus begini, harus tertib, harus dipagar tuh. Jadi biar nggak ada kecelakaan, takut mobil jatuh apa kan, makanya dipagar tuh. Jadi seperti ini ya. Udah tahu sekarang belum ada bangunannya. Sekarang saya mau lanjut ke warung biar subscriber saya nggak penasaran. Soalnya udah lama requestnya itu, Kang tolong dong katanya sepil rumah bekas kakeknya Kang Alman. Nah kebetulan sekarang saya lagi olahraga nih, enak, cuacanya juga dingin. Nah jadi seperti itu, belum ada bangunan apa-apa. Ini dari mana sih Beko? Lagi ngerubuhin rumah di mana? Suaranya kenceng kan? Rumah ini nih, rumah yang villa ini teman-teman, dibongkar. Pantesan berisik. Nah, berarti supir orang Indo udah pergi ya. Dulu kan orang Indo, supirnya orang Madura. Nih,
semua kalau bongkar rumah itu seperti ini tuh ya. Tahu nggak? Jadi pakai alat berat tuh. Jadi seperti ini tetangganya Kang Aman kealingin satu rumah tuh. Jadi di Arab Saudi itu bongkar rumah itu pasti pakai alat berat, nggak mungkin pakai palu. Soalnya rumah masih kokoh, udah dibongkar. Di sini sistemnya itu orang kalau beli rumah itu langsung dirubuhin, dibangun baru. Nggak tahu kenapa. Pokoknya misalkan nih rumah dijual nih, jadi sama pembelinya itu nggak dilanjutin, pasti dibongkar, dibikin baru. Nggak kayak di kita. Kalau di kita kan kalau rumah masih layak pakai ditempatin lah, sayang ya kalau harus dibangun. Nah kalau di sini pokoknya hampir semua saya perhatikan rumah kalau udah dijual pasti dibongkar, dibikin baru lagi sama pembelinya itu. Entah kenapa. Apa harus begitu dari sananya? Apa gimana? Saya kurang paham. Jadi kalau kita mau beli rumah itu harus banyak uang. Soalnya untuk membangun, untuk apa namanya bikin bangunan baru. Gitu teman-teman. Saya jarang melihat orang beli rumah langsung ditempatin. Wah, bukan jarang, kayaknya belum pernah melihat saya. Pasti dirubuhin, dibikin baru. Mungkin udah tradisinya seperti itu ya. Jadi buat apa mungkin beli rumah kalau nempatin rumah gading begitu sistemnya. Soalnya di sini kayaknya bangunan itu nggak berharga. Yang berharga itu tanahnya. Nah seperti itu. Sekarang saya udah ke warung si CS. Nah jadi durasinya berapa menit? Coba sama teman-teman diperhatikan. Makanya saya dari rumah saya ke rumah Kang Aman itu nggak begitu jauh. Makanya dulu sebelum pindah ke Mekah saya itu sering kumpul siang malam, sering makan bareng di rumahnya Kang Aman. Oke. Nah, jadi videonya sampai di sini aja. Sekarang saya mau beli susu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mengobati rasa kangen subscribernya Kang Aman. Jadi saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.